Short Course Financial Crisis and Risk Management yang diadakan atas kerjasama Prodi Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dengan PT Bank Negara Indonesia Terbuka. Pada sesi siang ini yang kita bicarakan adalah sesi ini tentang measuring and managing market risk. Nanti sesi ini akan dibawakan oleh Ibu Eni Vimala Dewi dari Bank Indonesia. Mungkin karena Bu Eni sudah bergabung dengan kita semua, mungkin dengan demikian waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Nanti saya akan bantu untuk share screen-nya. Terima kasih. Selamat siang yang saya hormati Pak Prastiantoko. Selamat siang Pak. Kemudian Pak Aji Pratikto dan mungkin Ibu Nunung ya juga hadir di dalam sesi ini. Terima kasih atas kesempatan kali ketiga saya mengajar di Atmajaya dan berkolaborasi dengan BNI. Jadi pada hari ini saya akan membawakan mengenai isu market risk. Ya, terima kasih Pak. Di dalam kuliah sebelumnya, mungkin saya sedikit ya teaser biar nggak pada ngantuk. Di kuliah sebelumnya saya mungkin Pak Aji sudah mencatat ya Pak ya nama-nama 2 anak yang aktif dan pertanyaannya bagus. Nanti sekaligus saya mudah-mudahan hari ini yang bersangkutan juga hadir. Kemarin Bapak udah mencatat ya Pak nama-namanya ya Pak? Pak Aji. Bu Nuning, Bu Eni. Sudah Ibu. Pak Ade Chandra dengan itu ya Bu, siapa gitu ya? Ya. Dengan siapa Bu satunya Bu? Sebentar Ibu, saya siapkan Ibu sebentar. Jadi nanti saya akan juga pada hari ini supaya pada nggak ngantuk akan memberikan sedikit hadiah untuk yang 2 lagi Pak. Jadi ada 4 penanya yang nanti sekaligus saya kirimkan ke Bu Nuning untuk dibagikan pada mahasiswa tersebut. Jadi siapa yang suka ngopi ya, nanti saya kasih voucher ngopi dan makan ya dengan diskon. Nah, diskon lagi ya. Jadi saya kasih nanti ada saldonya buat makan minum cukup 2 kali atau 3 kali kalau ngirit ya. Nah, ini nanti saya bagikan ke Bu Nuning bisa dipergunakan untuk mulai tanggal April ya, mulai bulan April. Jadi siap-siap ya pada yang mau bertanya. Ini sesi ngantuk, tapi saya harap ada semacam sedikit lah kalau kepengen ngopi gratis. Nah gitu ya. Oke, kita mulai saja. Measuring and managing market risk ini yang saya bawakan pada siang hari ini mengenai bagaimana kita financial risk terkait dengan COVID-19 yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk kepada sesi ini. Mohon berikutnya. Kami akan membahas mengenai singkat-singkat saja, tapi isinya yang penting ya. Jadi pendahuluan financial risk, kita review kembali, karena market risk ini supaya jangan lupa bagian dari financial risk yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang important adalah managing, how to manage market risk, dan kesimpulannya seperti apa. Jadi kita kalau bicara di dalam kondisi COVID saat ini, itu ternyata kita punya suatu istilah yang mungkin adik-adik ya, bapak ibu perlu mengetahui ada yang disebut dengan pandexit. Jadi pandexit itu pandemi exit ya. Kalau dulu ada Brexit ya, sekarang ada yang istilah yang sangat menarik yaitu pandesit ya. Pandesit ini apakah suatu negara dia sudah keluar dari pandemi. Jadi untuk pengendalian COVID ini terkonfirmasi, sudah dilihat ini dari data yang kita ambil dari World Bank, dari Bloomberg, dari beberapa data IMF juga ya yang kita padukan, dan ini disusun untuk mendapatkan senario pandexit yang lebih baik dapat mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Nah, secara umum
itu bahwa negara-negara yang melakukan program vaksinasi lebih cepat, ini ya kita sebelum masuk ke area financial list ya, karena yang kita bahas adalah kerangka COVID ya, makanya kita mengarah dulu ke background dari pembahasan yang bisa mengarah kepada volatilitas di financial market termasuk market risk. Nah, kita melihat bahwa majority itu AE itu advanced economy ya, negara-negara yang maju itu mengalami smooth pandexit. Jadi mereka ternyata memang dalam penanganan COVID melalui vaksin itu termasuk memiliki kecepatan yang tinggi. Bahkan Amerika dan Inggris itu mereka punya quick pandexit. Jadi artinya yang the best itu adalah quick, kemudian smooth, dan yang terakhir adalah bumpy. Jadi dari negara tersebut hanya Spanyol yang masih mengalami kondisi bumpy. Jadi artinya fatality masih tinggi dan pemulihannya masih lambat. Ini juga kita lihat di emerging market ya. Jadi kalau kita lihat itu ada mungkin yang menarik ya di warna merah ya, pandexit scenario. Itu saya nggak tahu gimana cara menghitungnya. Mungkin mereka melihat dari fatality-nya, dari pemulihan ekonomi ternyata berkorelasi. Jadi negara yang cepat seperti AS itu kita lihat ya ke kanan ya, kalau kita lihat dari urutkan dari AS itu ada fatality, ada ratio case COVID new case, kemudian ada fatality rate, dan yang di sebelah kanan ternyata dia vaksinnya tuh biru ya, bagus ya, jadi quick dia, dan akhirnya tingkat pemulihan ekonominya tinggi, dia sudah mencapai 2%. Jadi kalau dilihat dari sini, pangsa PDB dunia itu berdasarkan data dari IMF ini ya, ini dari WEO ya, World Economic Outlook, ternyata dari rasio new COVID dibagi new case 2 minggu itu kalau arsir merah itu ada di keterangan sebelah kanan ya, jadi bukan sekedar warna, tapi dengan perhitungan rasio-rasio di sebelah kanan. Jadi nanti adik-adik atau Bapak Ibu bisa melihat di keterangan dan asumsi mapping pandexit itu ada terhadap pandemi pangsa PDB dunia, ada rasio new case COVID, fatality rate, ada vaksin, itu asumsi 70% populasi sudah tervaksinasi, itu biru tua. Karena lebih cepat daripada semester 1 2021. Karena sekarang kan baru bulan Maret ya. Jadi artinya mereka seharusnya targetnya semester 1 atau bulan Juni, tapi ternyata mereka lebih cepat. Nah, itu ada yang biru tua kayak Amerika, kemudian ada biru muda, dan ada yang warnanya merah. Jadi itu yang menyebabkan vaksin ini ada warna-warni ya. Kemudian ada kategorinya. Kalau dia quick, dia di arsir biru, biru tua. Kalau smooth, biru muda, dan sebagainya. Bumpy itu yang warna merah. Tapi memang yang menarik bahwa ternyata Indonesia masih digolongkan bumpy. Jadi ini karena kita lihat bahwa fatality rate-nya masih tinggi walaupun tidak setinggi Brasil. Jadi kalau dilihat dari rasio new case COVID, ini menarik di kolom rasio new case COVID, itu Indonesia sudah lebih baik daripada Filipina dan Brasil. Tapi dia sama dengan Malaysia ya. Kemudian India ternyata, saya nggak nyangka tuh, India ternyata lebih gesit ya. Walaupun penduduknya sangat banyak, tapi India ini terkenal dengan obat-obatannya. Jadi mereka memang punya obat yang murah. Jadi kalau kita beli obat itu yang generik tuh biasanya dari India. Nah, ini mereka ternyata luar biasa penanganannya walaupun penduduknya nomor 2 di dunia ya. Kalau nggak salah Tiongkok yang pertama, kedua India ya. Indonesia keempat kalau nggak salah ya. Itu ternyata mereka sangat cepat menangani COVID. Sehingga warnanya sudah mulai mengecil ya merahnya. Dan Tiongkok ini tercepat karena mereka kalau lari maraton dia duluan ya larinya.
Jadi dia lebih advance lah daripada yang lain, belum pengalaman, dia pengalamannya sudah cukup banyak. Jadi ini negara-negara ini sudah melakukan vaksin, walaupun vaksin di Tiongkok itu masih warna merah ya. India masih merah, Turki yang malah sudah biru. Nah ini saya juga kaget juga. Turki waktu itu kan sempat terjadi peningkatan yang begitu mengerikan untuk kematiannya, tapi ternyata sekarang sudah biru. Jadi yang biru di vaksin itu adalah Turki dan Malaysia. Vaksinnya karena penduduknya ya, Malaysia penduduknya kan, tapi fatality new case COVID-nya masih ada ya. Jadi itu mungkin dihubungkan dengan paling kanan adalah tingkat pemulihan ekonomi. Kalau Indonesia sih nggak jelek-jelek amat ya, kita pemulihan ekonomi 2021 adalah 2,7 ya. Jadi ini hal-hal yang kita amati perlu menjadi perhatian bahwa di dunia ini memang kondisinya masih kurang smooth ya, kurang baik, kurang stabil, sehingga volatility di pasar keuangan tentu masih ada. Jadi Tiongkok lebih lambat dalam progres vaksinasi. Namun COVID-nya lebih cepat terkendali karena penduduknya luar biasa ya. Indonesia juga kita tahu Indonesia itu sangat baik sekali, udah cepat ya. Tapi memang karena penduduknya sangat besar, kalau India itu ada natural immunity lebih cepat. Jadi mungkin orangnya banyak yang badannya kuat-kuat ya, natural immunity-nya lebih cepat karena kenanya banyak mereka. Tapi itu mereka sudah imun gitu ya. Nah, itu buat yang ada di India. Jadi Jerman, India walaupun COVID masih concerning, namun tingkat pemulihan, jadi negara-negara maju ini Jerman ya, mereka juga produksi obat sehingga mereka cepat melakukan tindakan. Mungkin hal-hal ini yang bisa kita sampaikan. Berikutnya kita akan melihat, ini memang saya mengulang dari yang lalu bahwa saat ini concern dunia adalah memang pandemi COVID. Untuk itu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun depan 4,8 ini sudah sangat baik ya dibandingkan sebelumnya, yaitu tahun 2020 ya, sudah jauh lebih baik. Ini mungkin sekilas saja karena kita sudah membahas minggu lalu ya. Berikutnya. Nah, ini saya sengaja untuk menampilkan kembali supaya memori kita merecall lagi ya, bahwa kita bicara mengenai financial risk, yaitu credit risk, liquidity risk, dan market risk. Kita sudah bahas kemarin mengenai semuanya, tapi kita akan masuk ke dalam dari market risk. Market risk ini sangat penting karena kalau kita punya aset atau kekayaan, nanti kalau adik-adik sudah pada bekerja, pasti concern dengan market risk. Juga credit risk dan liquidity of course, tapi market risk ini harus dipelajari ya, karena kalau tidak dipelajari kita mungkin bingung untuk menempatkan uang kita nanti kalau gajinya sudah naik terus ya. Jangan sampai kalau credit risk jangan sampai kejeblos yang risikonya tinggi, kemarin udah kita bahas ya. Tapi market risk juga gitu, kita tidur diam-diam aja besoknya uangnya juga turun gitu kan, walaupun kita sudah memilih credit risk yang terbaik gitu ya. Artinya kita sudah lembaga yang bonafit, tapi kenapa ya bangun tidur kok uang saya berkurang. Nah, itu kalau nanam di saham, di interest rate, currency, commodity, ini semua bisa terjadi kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik market risk. Berikutnya. Nah, ini kita akan masuk kepada measuring market risk. Ada di literaturnya saya pakai Kevin Dodd ya. Mungkin ada buku yang terbaru, tapi saya pakai buku saya yang zaman kuliah ya, zaman dulu. Nah, kita memeasure dan mitigate ya nanti ya. Jadi market risk ini tentu ada mark to market value dari portfolio. Jadi baik kita punya instrumen ataupun investment yang menurun atau meningkat karena dampak volatilitas dan pergerakan yang tidak terprediksi dalam valuasi pasar. Jadi kalau kita makanya kalau kita tidur, belum tentu instrumen yang kita miliki yang hari ini mungkin jumlahnya 10 juta, besok kita bangun tidur, belum tentu nilainya 10 juta lagi, bisa juga naik, bisa juga turun. Tapi kalau kita deposito
atau tabungan, itu tentu tidak ada pergerakan volatilitas. Tapi kalau kita bicara soal saham atau kita beli reksadana atau obligasi, itu semua ada terkandung market risk. Nah, kita bagaimana memeasure market risk ini? Ini kita mulai dari yang paling sederhana. Kita lihat ada gap analysis, yaitu perubahan net income. Jadi kita di neraca kita ada aset, ada liabilities, ada netnya berapa. Nanti kita lihat dengan perubahan interest rate ini berapa kerugian atau keuntungan kita. Jadi ini dulu teori ini dilakukan pada saat masih belum ada alat-alat yang lebih canggih, karena diukur dari perubahan suku bunga, tapi bukan aset liabilities kita, tapi neracanya seperti apa, kemudian nanti kita jadi gimana kalau misalnya bank deposito atau kita punya deposito, nah kita lihat net income-nya dengan perubahan interest rate seperti apa. Mungkin kita individu aja ya, gampang ya. Kalau individu punya pinjaman di bank, misalnya pinjam motor, kemudian kita punya tabungan, nah itu diukur berapa sih net income kita gitu ya. Atau kalau kita punya penghasilan, kita punya tabungan, punya mungkin penghasilan obligasi dan sebagainya. Sehingga gap analisis ini memang mudah, tapi kurang merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Nah, kita ada yang namanya pengukuran melalui bond duration. Ini saya melihat bahwa bond duration atau obligasi ini memang perlu kita pertimbangkan kalau kita misalnya beli obligasi pemerintah ya. Jadi ini apa sih duration itu? Kalau kita bicara durasi itu kan biasanya kita bicara berapa lama ya, tahun ya. Jadi ini pun bond duration ini atau obligasi ini juga waktu rata-rata tertimbang sampai arus kas pembayaran kembali diterima. Jadi kalau kita beli suatu obligasi, kapan sih dia balik lagi uang kita? Karena yang kita beli bisa dari pasar primer, bisa dari pasar sekunder. Kalau dari pasar sekunder tentu sisa jangka waktu mature. Jadi artinya kalau bond 10 tahun sudah berjalan 8 tahun, artinya tinggal 2 tahun. Nah, itu yang disebut dengan bond duration-nya. Jadi sudah kembali diterima, diukur dalam tahunnya. Kemudian apa sih gunanya bond duration? Ini untuk mengukur sensitivitas harga bond terhadap perubahan suku bunga. Jadi kemarin ya kita banyak, ini saya masukkan ini, saya kira ini penting. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang banyak bertanya mengenai dampak dari perubahan suku bunga terhadap perubahan harga bond. Jadi memang secara perhitungan berbanding terbalik ya. Kalau misalnya terdapat penurunan suku bunga, itu maka harga bond itu akan naik karena tergantung daripada berapa lama kembalinya uang arus kas kita. Jadi perubahan suku bunga yang berpengaruh terhadap yield dan kemudian terhadap perubahan harga bond yang sifatnya terbalik. Jadi kalau sekarang kita lihat rata-rata yield itu kan pada turun ya, karena suku bunga turun ya karena COVID. Nah itu pada banyak juga dari pasar primer atau pasar sekunder, tergantung dari kita melihatnya. Tapi yang jelas bahwa perubahan suku bunga ini mempengaruhi yield, dan itu berpengaruh terhadap harga bond. Jadi itu mungkin karena kembalinya kalau turun kan artinya kembalinya menjadi semakin lama gitu. Ini mungkin bond duration. Jadi duration ini merupakan tidak langsung straightforward kita melihat time to maturity, tapi dia dihubungkan dengan maturity, kupon dan yield. Jadi memang cukup kompleks untuk teori perhitungan duration. Tapi secara umum semakin tinggi duration maka harga bond semakin menurun saat suku bunga naik. Jadi ini berbanding terbalik sehingga resiko dari suku bunga terhadap harga bond semakin besar. Jadi kalau kita punya portofolio bond dengan durasi 6 tahun misalnya, artinya harga bond naik 6% apabila yield bond turun 100 basis point dan sebaliknya. Jadi ini berbanding terbalik ya, karena arus cash flow-nya kan semakin, kalau semakin tinggi ya, semakin
lama ya. Jadi itu yang menjadi kan semakin cepat ya. Mungkin ini yang kita lihat secara sekilas. Kemudian pengukuran market risk VAR ini kemarin sudah kita bahas ya. Minggu lalu sudah kita bahas. Saya tidak akan banyak membahas lagi mengenai VAR, tapi nanti saya akan memberikan simulasi mengenai cara perhitungan dari portofolio. Kalau VAR ini banyak literatur yang bisa dilihat dan sebetulnya cukup simpel kalau kita pakai yang bukan simulasi Monte Carlo. Jadi contoh VAR kemarin sudah kita sampaikan sebetulnya materi ini. Jadi menandakan bahwa misalnya terdapat 5% peluang kerugian untuk VAR 10 miliar dengan confident level ini ada semua di literatur. Kalau sebetulnya kalau memang diperlukan nanti saya kasih referensinya. Jadi metode yang digunakan itu ada macam-macam, ada delta normal, ada historical simulation, tidak ada asumsi distribusi karena yang pertama itu distribusinya diasumsikan normal. Sementara dalam kenyataan itu kita tahu bahwa normality itu banyak tidak terjadi gitu. Jadi kita lebih banyak pakai historical simulation biasanya. Kemudian kalau simulasi Monte Carlo ini diperlukan simulasi dengan komputasi yang lebih besar. Kemudian kita ini mencontohkan salah satu dari historical simulation. Ini ada di berikutnya. Yang contoh kedua ya. Jadi ini kalau kita tidak memiliki asumsi normal. Jadi ini adalah seberapa dengan confidence level 95%, ini didistribusikan di probability of loss-nya, nilai VAR misalnya adalah 15,5. Jadi ketika ada investasi 100 juta dalam portofolio, VAR-nya adalah 15,5 juta. Memang saya tidak memberikan detailnya, tapi kalau tertarik saya bisa memberikan cara perhitungannya yang literatur yang mungkin lebih mudah dimengerti karena ini banyak sekali ya. VAR ini sudah lama dipakai dan umum banyak bisa di googling ya. Banyak sekali tulisan mengenai VAR. Nah, ini sekarang saya mau masuk yang lebih menarik, mungkin lebih menarik buat teman-teman yang terutama yang masih muda ya. Bahwa kita akan bicara mengenai portofolio. Karena portofolio ini menurut saya lebih menarik. Kalau VAR itu biasanya dihitung semua bank hitungnya pakai VAR. Ya, saya dulu waktu masuk di Bank Indonesia juga tugas saya ngitung VAR tiap hari, tapi ya lama-lama bosan juga. Jadi saya pikir saya kasih yang lebih menarik, yaitu jenis-jenis reksadana. Ini karena akan berguna juga buat adik-adik untuk melihat bagaimana suatu portofolio itu bisa kita investasikan. Saya pikir ini lebih bisa diaplikasikan. Karena kalau VAR itu kan berapa probability kita mengalami loss ya misalnya gitu-gitu mungkin agak apa ya kalau di perbankan betul harus hitung tapi kalau untuk individu saya kira kurang ada fungsinya. Tapi kita akan melihat lebih ke arah portofolio. Jadi ini contoh saja dari apa yang disebut portofolio karena nanti kita akan bahas mengenai kalau kita punya portofolio isinya 2, itu nanti saya akan coba jelaskan di simulasinya. Jadi kalau kita bicara mungkin banyak yang sudah familiar atau yang sudah kerja di perbankan atau di saham atau di manapun ya, mungkin teman-teman banyak yang kerja di finance karena ini kan S2 ya. Jadi kita bicara mengenai portofolio saham, campuran, pendapatan tetap dan pasar uang. Mungkin ada variasi yang lain, tapi ini saya ambil yang baku. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita nanti akan menghitung optimalisasi portofolio. Kenapa kok penting gitu ya? Karena ini kita melihat risiko. Kan kita bicara mengenai market risk. Jadi kalau kita bicara mengenai market risk, kita bicara mengenai risiko dan return. Jadi ada risiko kita harus dapat return yang lebih tinggi. Artinya kan begitu ya. Jadi kalau returnnya tinggi, ya udah risikonya tinggi. Kayak kita lah, misalnya kita minta dibayar mahal untuk misalnya jadi stuntman misalnya, stuntman untuk apa film ya.
Kalau resikonya tinggi pasti dia minta bayaran lebih tinggi, itu masuk akal ya. Tapi kalau cuma figuran ya lewat-lewat gitu ya. Ini siapa yang ikut film Ikatan Cinta ya, ibu-ibu yang lagi gila Ikatan Cinta tuh ya. Termasuk saya suka nonton juga karena diajarin sama mbak saya ya. Jadi ada yang suka film Korea juga mungkin ya. Film Korea sekarang juga banyak penggemarnya. Itu kalau main film jadi figuran itu cuma duduk-duduk bayarannya pasti kecil ya. Jadi itu gampangnya gitu aja lah. Nggak usah muluk-muluk susah-susah ya. Tapi kalau kita disuruh jadi stuntman terjun dari lantai ini seolah-olah terguling-guling. Nah itu wah pasti waduh itu bisa ke tukang pijet, bisa ke seleo gitu ya. Jadi makanya minta returnnya yang tinggi dong bayarannya gitu ya. Nah itu berlaku di mana saja. Jadi kalau kita suka nyerempet bahaya ya, kita harus minta bayaran lebih tinggi gitu ya. Kecuali diri sendiri yang nyuruh ya. Tapi memang begitu, di dunia ini seperti itu. There is no such a freelance gitu ya. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang ini, semua berbayar. Nah, semakin tinggi returnnya ya semakin banyak risikonya. Nah, inilah prinsip kenapa saya jelaskan karena kita bicara mengenai market risk. Jadi market risk itu berhubungan pasti dengan tadi yang sudah kita bahas, ada 4 hal. Ada currency risk, ada interest rate risk, ada commodity risk, kan ada sama saham ya. Jadi itu makanya kita akan membahas mengenai sedikit mengenai hal yang mungkin menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita bicara mengenai pasar uang, itu apakah risikonya ada? Hampir nggak ada ya. Karena apa? Karena kecuali terjadi systemic risk ya. Systemic risk semua bangkrut ya nggak tahu ya. Tapi kan kita hidup ini rasanya nggak bisa ya semuanya begitu ya. Jadi kita beranggapan bahwa kondisi baik-baik aja. Nah pasar uang ini ternyata memang risikonya sangat rendah, tapi returnnya juga rendah. Pasar uang ini apa sih? Pasar uang mungkin yang sudah sering investasi tahu ya bahwa ini ada bisa di obligasi yang jangka pendek atau yang di less than 1 year. Kemudian ada mengenai pasar uang antar bank ya, pinjam meminjam antar bank itu semua masuk pasar uang karena dia berjangka pendek lebih kecil dari 1 tahun. Kemudian ada yang reksadana pendapatan tetap, itu ada efek, ada obligasi ya efek itu ya. Kemudian ada pasar uang, ada campuran ya. Campuran ini 60 40 20 mungkin di berbagai variasi, tapi ini saya ngambil besarannya saja. Kemudian ada yang reksadana saham itu minimum 80%, artinya dia bisa 100%. Nah, kenapa returnnya bisa tinggi? Karena di situ banyak risikonya. Kalau terjadi volatilitas, fluktuasi kayak kemarin karena COVID, sahamnya ancur, amblek ya di bawah 600 kemarin ya, sewaktu bulan Maret sampai bulan Juli itu kita akan kehilangan market dari saham ini ya. Jadi market price itu sangat turun untuk saham. Kemudian berikutnya, nah ini saya akan mencoba bagaimana mengukur market risk. Jadi mengukur dan kita akan mengarah kepada portofolio. Jadi kenapa saya tadi menyampaikan, karena kita bicara portofolio itu artinya bisa lebih dari 2. Kalau 1 itu kan aset aja ya. Kalau portofolio ini sudah bicara mengenai minimum 2. 2 misalnya saham sama obligasi, atau pasar uang sama pasar saham yang kita kombinasikan. Jadi ini masih dipakai sampai sekarang di berbagai investasi. Jadi mungkin sudah ada yang mendengar mengenai modern portfolio theory atau MPT, itu sudah diperkenalkan sebetulnya sudah lama. Jadi ini Harry Markowitz ini seorang profesor yang finance yang bisa menghitung penemuan baru mengenai efisien frontier. Dan dia pada tahun 90 itu menerima hadiah Nobel. Nah, tujuannya apa sih untuk portfolio optimal yang dia hitung tadi? Nanti kita simulasi ya. Setelah ini masuk ke bagaimana case yang senyatanya ya.
yaitu semua portofolio yang memberikan tingkat return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Jadi kita pegang dulu risikonya. Misalnya risikonya tertentu ya. Kita mau risiko di garis ini. Nah, nanti returnnya harus paling tinggi. Gitu. Nah, itu yang kan makanya disebut dengan optimum. Optimum kan adalah sesuatu yang sudah tidak ada lawannya lagi gitu ya. Sudah paling mentok gitu ya. Tapi kalau risikonya naik pasti akan naik juga returnnya. Tadi kan udah kita bahas ya. Tapi di sini tentu kita punya risk appetite. Risk appetite itu artinya ini yang paling bawah tuh diversifikasi sesuai dengan risk appetite investor. Jadi kalau kita secara teori itu agresif, moderate, sama konservatif. Jadi misalnya Bu Nuning ya, Bu Nuning itu bisa juga Bu Nuning ini konservatif, tapi Pak Pras misalnya atau Pak Aji misalnya dia moderate karena pengetahuannya mengenai finance sudah inilah saya udah tahu nih mau kemana. Kalau Pak Pras misalnya ya, dia udah tahu nih ekonomi mau kemana. Nah dia bisa moderate. Tapi mungkin kalau Bu Nuning karena saya menjaga uang saya saja, jangan terlalu berbahaya. Nah itu konservatif misalnya. Atau agresif, anak muda biasanya agresif. Ini anak muda yang inginnya instan, cepat gitu ya. Jangan lambat-lambat, males gitu ya. Jadi agresif ini biasanya anak muda. Kalau konservatif misalnya saya gitu ya. Saya sama Bu Nuning sama konservatif. Tapi kalau Pak Pras mungkin moderate karena dia tahu nih mau kemana nih makro nih gitu ya. Jadi beranilah kita bergambling lah gitu, sedikit-sedikit gambling. Nah di sini dikatakan bahwa tidak ada kombinasi portofolio yang memiliki return dan risiko lebih baik dari garis efisien frontier. Jadi artinya seorang investor dia tidak akan memilih yang kurang optimal. Dia pasti memilih yang optimal. Kita saja ya, kalau misalnya ditawarin ke bank, deposito berapa di sini? 4% misalnya. Kita cari bank lain. Yang mana ya ngasih 4,5? Pasti kita nyari yang optimum ya, tidak mungkin ya. Kalau kita ke pasar aja nih, buat yang ibu-ibu yang ke pasar tuh biasanya cari yang optimum, ke kiri, ke kanan, cari sayur yang paling murah gitu kan ya, paling murah. Tapi kalau bapak-bapak mungkin optimumnya beda lagi, kakiku nggak pegel, nah udah itu optimumnya ya. Tapi memang di sini kalau kita bicara portofolio itu kita mengukurnya dengan return dan tadi yang ibu-ibu cari sayur paling murah gitu ya. Itu artinya dia mau bahwa yang dibeli itu sudah paling optimum gitu. Walaupun mungkin kalau dalam kasus kehidupan kita yang optimum itu beda-beda ya, tergantung dari apa yang risk appetite kita. Kemudian asumsinya investor itu hanya akan melakukan investasi yang berisiko lebih tinggi hanya apabila, nah ini penting kalimat hanya apabila returnnya lebih besar. Jadi dia nggak akan mau kalau risikonya tinggi tapi returnnya rendah. Nah di dalam portfolio optimization ini itu diversifikasi terbukti mengurangi tingkat risiko. Kan kita bicara mengenai how to mitigate market risk ya. Nah, berikutnya nah, ini sebelum kita masuk kepada simulasi, ini bukan nakut-nakutin, ini sebetulnya ya harus demikian cara ngitungnya. Tapi nanti kita akan lihat caranya ya. Jadi ini cuma supaya adik-adik tahu cara ngitungnya itu. Jadi dia dibangun melalui dua komponen, yaitu portfolio expected return dan portfolio standard deviation. Jadi kalau risk itu diukur dengan standar deviasi atau simpangan dari return yang diekspektasikan dalam suatu portofolio. Kalau expected return itu berapa proporsi investasi kita dari suatu instrumen. Jadi expected return itu RP bukan rupiah ya, itu expected return portfolio ya, ERP ya. Kemudian bobotnya adalah W1 untuk portfolio 1, W2 untuk portfolio 2. Nah, ER itu adalah expected return aset 1 dan aset 2. Tadi kita kan bicara, makanya tadi
reksadana, kita bicara saham, obligasi, itu aset ya, aset 1 dan aset 2. Kemudian kalau deviasi kita hitung itu kan dari varians, nanti akar dari varians kan standar deviasi ya. Jadi kita ngitungnya dari varians itu diukur semua, kemudian muncullah hitungan yang dibuktikan dari beberapa turunannya ya, ke bawah W2 varian 1 ini W2 ini kuadrat ya. 2 W1 W2 kovarian ini yang sekolah matematik apa statistik pasti udah langsung lewat aja gitu ya. Tapi ini adalah rumus yang memang harus dipakai untuk mengetahui measure market risk. Jadi untuk itu adalah variance instrumen investasi, sigmanya itu standar deviasi. Kemudian kovarian ya atau korelasi itu semua bisa dicari juga sih, literaturnya banyak sih. Nah, saya sekarang masuk, mohon maaf Pak Aji, ke hitungan. Nah, ini kan nanti habis ini kita akan masuk ke simulasinya ya. Ini kan hasil yang saya hitung, contoh yang mudah, yang paling basic, itu ngitung dapat. Jadi ini bukan gambaran saya, ini gambaran dari program untuk menghitung risk and return. Jadi ini saya picture snapshot masuk sini. Jadi nanti ada hitungannya sendiri ya. Jadi ini efficient frontier, ini grafik sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya risk, sumbu Y-nya return. Jadi risk and return, ini ada suatu garis yang di atas, yang melengkung itu. Ada garis gitu. Nah itu, nah ini, terima kasih Pak Aji. Ini adalah yang optimum. Jadi sepanjang garis ini kita bisa melakukan investasi kita untuk memitigasi risiko pada tingkat return yang kita kehendaki. Jadi kita pegang salah satu. Kalau saya mau risknya di sini, artinya return saya di sini. Tapi kalau risknya saya naikkan, misalnya ini kan risknya dari 0,03 lebih dikit ya, kita mau naik ke 0,05 misalnya. Nah di situ returnnya naik jadi 7% ya. Ini saya coba dengan angka yang masuk akal. Jadi ini di dalam kotak yang kanan bawah ya, itu kita melihat bahwa money market, ini money market yang tadi saya udah cerita ya mengenai pasar uang tadi. Money market kan pasar uang ya, sama bahasa Indonesianya. Kemudian bond atau tadi disebut efek atau disebut obligasi ya, sama aja semua tuh temannya saudaranya ya. Itu kita lihat min-nya. Kalau min itu adalah rata-rata ya, rata-rata dari misalnya kita money market punya satu lah biar mudah ya, kita punya money market itu misalnya kita punya tabungan atau deposito ya, deposito setahun gitu ya. Itu kita punya 5,5%. Kemudian di bond kita punya bond 7%. Ini sekarang kan segitu ya, kira-kira 6, sekian ya, bond FR 80, FR 65 itu sekarang 7%-an, masih dijual 7%. Jadi ini saya ambil dari real case saat ini. Kalau kita beli bond itu memang ada yang 6%, ada yang 7%. Nah ini saya ambil misalnya bond FR misalnya ya, FR 80 misalnya atau FR 65 itu 7%. Nah, itu jangka waktunya cukup panjang, sekitar 15 tahun ya. Kemudian kita misalkan standar deviasi kan tahu ya bahwa pengukurannya mungkin di statistik adalah berapa simpangan ya, simpangan dari min-nya, dari rata-ratanya. Jadi memang ini sederhana contohnya, tapi kalau mau diruwetkan juga bisa ya, tapi pokoknya dihitung dulu min-nya, dihitung dulu standar deviasinya, dan korelasi dari money market dan bonds. Jadi 0,25 ini adalah contoh. Kalau korelasinya tinggi, itu 1. Artinya apa? Artinya pergerakan dari money market dan bond itu searah. Sementara kita tahu bahwa ini tidak searah memang. Jadi makanya saya taruh 0,25. Jadi artinya kalau terjadi pergerakan di bond 1%, mungkin di money market cuma 0,25 karena beda sifatnya antara bond dan money market. Tadi udah saya terangkan ya. Kalau money market kan jangka pendek, kalau bond kan
banyak yang jangka panjang. Ini saya asumsikan kita punya bond yang 15 tahun. Berikutnya, saya mohon maaf, Excel-nya bisa Pak? Excel yang saya kirimkan, mohon maaf Bu Nuning atau Pak Aji. Saya belum ya. dikirimin Excel ya, Bu Nuning. Tadi satu file aja itu Bu. Bentar Ibu. Iya, dua file Bu, ada Excel-nya Bu. Oh ya, dikirim aja Bu ke saya nanti itu, Saya nggak punya nomor ininya, anunya Bapak, soalnya apa? Emailnya ya? Oh ya, nanti sebentar Ibu, saya kirim Ibu. Ada ya Bu Nuning ya? Ada Ibu, mohon maaf Ibu, tertinggalan mungkin. ya. Supaya jelas ini teman-teman. Ini saya pikir dalam kehidupan nyata kita bisa pakai ini gitu soalnya. Jadi kalau ada yang ingin ngotak-ngatik gitu ya. Aduh, kirim kemana ya? Sebentar. Ya. Ini kok sambil ada yang bertanya ya. nih. Okay. Ya barangkali mungkin ada yang bertanya. Silakan. Sambil nunggu, saya Ade Chandra, ini ada pertanyaan nih. Tapi ya. nanti aja dulu ya. Ini adalah cara menghitung yang sederhana. Kalau mau diruwetin saya bilang bisa aja, tapi ini sederhana. Kita coba dengan money market sama bond ya, dua portofolio yang masing-masing punya return. Jadi ini return ya, min returnnya atau pendapatan kita ya. Jadi misalnya money market minnya 5,5, bondnya 7%. Jadi nanti kalau Pak Aji ngerubah, misalnya bondnya dirubah boleh Pak, kanan Pak. Ini dirubah 6%. Ini kan coba lihat dulu nih grafiknya nih. Udah, terus di enter Pak, truk gitu. Nah berubah semua ya, lihat nih, seret ya. Jadi inilah yang namanya efficient frontier. Jadi kalau kita merubah return dari portofolio, maka kita akan come up kepada suatu kombinasi yang berubah. Jadi Pak Aji tadi merubah dari 7, nah naik lagi. Coba lihat ya. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir, tapi adalah perhitungan dari efficient frontier yang dibuat oleh Harry Markowitz. Jadi di sini kita asumsikan bahwa min dari masing-masing seperti itu, dan kita akan memilih di titik-titik ini. Jadi kalau di sini kalau bondnya 7% itu money market 5,5% itu kita berada pada garis 0,02 sampai 0,05 risknya. Kemudian returnnya 6 sampai 7%. Tapi kalau bondnya dirubah 6 tadi Pak Aji merubah 6, turun kan jadinya kan, berarti lihat nggak? Jadi dia berubah otomatis, returnnya turun sampai dia akhirnya menuju ke maksimum 6%. Karena turun memang kan, ya logis kan, karena turun jadi turun. Demikian pula kalau standar deviasi, misalnya dirubah jadi misalnya bond 4% misalnya, bond ya Pak ya 4%. Nah ya, jadi dia bergeser tadinya 5 menjadi 4. Jadi dia semakin menurun, tapi ini adalah kombinasi. Kombinasinya ada di mana? Ada di weight. Di weight ini, yang sebelah kiri ada weight A, weight B. Jadi artinya kamu mau yang mana gitu. Ini weight A-nya 0. Weight B-nya 100%. Jadi ini 01 nih, 0 sama 100%. Return-nya tuh 6%. Iya. Jadi kita kalau mau return 6%, artinya kita risikonya 0,04. Terus kemudian kita mau misalnya weight-nya jadi ini. Jadi semua titik-titik ini kalau diklik ya, itu ada semua kombinasinya. Jadi mohon maaf Pak, di efficient frontier-nya diklik. Nah, di situ. Gitu ya. Jadi itu merupakan kombinasi dari weight A dan weight B. Jadi seberapa besar portofolio kita. Jadi kalau kita sebagai seorang fund manager, kita mau naruh uang kita ada di mana. Nah, apa betul harus di sini Bu? Oh enggak juga. Bisa ada juga, bisa kita melenceng satu
atau 1% atau plus minus ya. Jadi bisa juga karena kan portofolio bergerak terus. Jadi artinya kadang-kadang bisa terlampaui kan, karena kan saya tadi cerita ya, kita tidur aja bisa tiba-tiba besok turun ya. Jadi itu kita adjust lagi gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari bagaimana kita melakukan mitigasi risiko dengan kita membuat sesuatu yang optimum. Mungkin balik lagi, mohon maaf ke pertanyaan ke slide ini kalau sudah ya, ke slide yang tadi kembali lagi. Ada pertanyaan Mas Ade Chandra, nanti kita ini ya, kita baca. Gini, sekarang kita melihat bagaimana memanage interest rate risk, karena tadi kita kan sudah melihat mengenai portofolionya ya, secara portofolio. Kemudian kita perlu rebalancing. Nah ini kalau terjadi tadi perubahan suku bunga ya, kita lihat bondnya tadi naik ya, atau turun ya, kemudian kita akan melihat bahwa perlu rebalancing atau penyesuaian portofolio. Tadi kan bobotnya beda-beda sesuai dengan kondisi ya. Jadi kita yang mana yang akan kita ambil itu memiliki hubungan erat dengan inflasi. Apabila inflasi naik, suku bunga biasanya dinaikkan ya oleh bank sentral. Nah, dalam hal terjadi penurunan suku bunga, maka harga bond akan naik, kan tadi udah kita sampaikan di depan ya. Jadi kita mau kemana nih arah portofolio kita? Nah, itu tergantung dari tadi di garis yang efisien frontier tadi. Kalau kita punya uang ya untuk membeli bond atau membeli pasar uang ya. Kemudian currency risk, itu kan managing currency risk itu bisa dengan produk-produk hedging ya. Hedging itu kan memagari ya, di hedge ya. Melalui produk derivatif maupun produk yang sebetulnya tidak derivatif ya, kayak forward itu spot ya, spot, forward, swap, option itu masuk derivatif. Kalau spot sama forward biasanya bukan ya, dia hanya satu kaki ya, nggak kayak swap ya, option. Kemudian volatility risk itu apapun jenis aset yang kita miliki itu tidak akan terbebas dari volatilitas. Nah, apapun ya, kita kalau cerita apapun itu kecuali misalnya kita punya deposito ya. Deposito itu sudah ada flat ya. Misalnya flat deposito 3 bulan 3%. Nah, itu tidak kena volatilitas. Tapi kalau sebetulnya di luar dari deposito itu, misalnya yang aset yang misalnya rumah pun, kita akan mengalami volatilitas. Deposito sebetulnya ada volatilitasnya. Kalau jatuh tempo, kan kita harus perpanjang lagi. Nah, sebetulnya kena volatilitas, tapi ditunda ya sampai jatuh tempo. Nah, untuk mengurangi ini, volatilitas yang tinggi untuk investasi misalnya di pasar saham, itu kita harus jangka panjang. Ini memang di literatur yang saya baca semua begitu. Jadi nggak ada pilihan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya belinya untuk jangka pendek, itu sangat riskan. Kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak. Tapi kalau jangka panjang kita bisa menurunkan, meng-average down volatilitas itu. Jadi misalnya saya main saham, kok bisa jangka pendek, Bu? Oh bisa, tapi kan kamu kadang-kadang bisa rugi. Nah itu maksudnya volatilitas. Jadi kalau untung ya bisa cepat jual beli, tapi kalau beli saham itu mungkin kita harusnya punya view yang kalau seandainya kejeblos saya nggak akan ambil nih uang. Nah itu benar. Jadi artinya kamu harus punya reserve untuk uangmu gitu, bisa tidak ditarik dulu gitu. Artinya tuh itu ya volatilitas ya. Jadi artinya kita itu harus berinvestasi cukup jangka panjang sehingga kita punya ruang untuk menunggu. Karena kalau kita tidak menunggu, kita akan terkena kerugian. Itu yang dimaksud dengan investasi memiliki jangka panjang. Karena volatilitas itu akan menurun sejalan dengan waktu karena ada yang volatilitas menguntungkan, ada volatilitas yang merugikan kita. Jadi itu yang kita maksud. Berikutnya.
Ya, ini adalah managing market risk yang berikutnya adalah mengenai sensitivity, yaitu ukuran kuantitatif terkait sekuritas atau portfolio yang akan berubah apabila terjadi perubahan dari faktor risiko. Secara umum, sensitivity ini diukur melalui beta untuk saham. Misalnya betanya 1,5, maka apabila IHSG naik 10%, saham akan bergerak. Nah, ini rumus betanya, rumus delta, gamma, vega. Mungkin saya hanya akan memberikan prolog aja yang umum, tapi bisa dicari semua ya. Sekarang zaman internet, mau ngitung beta seperti apa, itu adalah misalnya harga saham kita dibandingkan dengan pergerakan yang diwakili IHSG misalnya. Jadi kalau misalnya IHSG naik 10%, saham saya bergerak 15%. Jadi itu perhitungan beta. Delta, gamma, vega itu sensitivitas harga option. Jadi saya sendiri kalau option pusing saya. Jadi memang option itu pelajaran paling membuat sakit kepala ya. Jadi option kita memang nggak bahas dalam ya. Tapi kalau mau diperdalam bisa. Nanti saya mohon maaf saya tidak bahas dalam karena ya selain memang waktunya juga rumit, waktunya juga kita terbatas, tapi juga mungkin bisa melihat literatur ya, karena option ini memang paling sulit buat saya ya, saya yang belajar finance itu sulit untuk option, memang karena banyak hal yang matematis ya yang harus dihitung. Kemudian risk manager menggunakan beta, delta, gamma, dan vega untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dari sensitivity seluruh portfolio. Jadi sensitivitas ini pada dasarnya adalah menghitung seberapa sensitif portofolio kita terhadap perubahan faktor risiko. Misalnya suku bunga atau apapun ya, yang biasanya si suku bunga ya, atau misalnya mata uang ya, currency itu. Berikutnya. Nah, dari sini kita sampai pada kesimpulan bahwa kita melihat volatilitas yang tadi kita bahas mengenai market risk itu didukung oleh skenario pandexit ya, pandemi exit yang baik. Apabila suatu negara itu mampu mengendalikan pandemi ini melalui vaksin, itu negara itu biasanya akan mengalami kondisi yang lebih baik, lebih stabil dibandingkan negara yang belum bisa mengendalikan pandeminya. Jadi tadi sudah kita tunjukkan korelasinya antara penanganan pandemi dengan PDB ya, produk domestik bruto yang mencerminkan kondisi yang lebih sustain atau kurang sustain ya. Tadi kita bicara mengenai quick, smooth, dan bumpy ya. Karena kenapa kok kita penting melihat ini? Karena kita melihat volatilitas. Jadi nomor 2 ini volatilitas di pasar finansial itu terjadi melalui market risk, credit risk, dan liquidity risk. Dan kita menyoroti pada kuliah hari ini kan kita memang khusus untuk market risk, itu berdampak terhadap nilai aset ya, suatu aset maupun nilai portofolio. Jadi kita udah bahas tadi mengenai portofolio. Kalau portofolio itu memang sifatnya lebih mix ya, beberapa aset yang kita gabungkan. Kemudian pengukuran market risk dilakukan terhadap individu aset atau portofolio. Nah, ini kita ukur dengan beberapa pendekatan mengenai tadi VaR, kemudian kita juga melihat mengenai efisien frontier ya. Kemudian pengendalian terhadap market risk itu dilakukan melalui volatilitas suku bunga, nilai tukar, komoditi ya. Berikutnya. Ya, ini yang tadi kita maaf Pak sebelumnya Pak. Ya, ini satu lagi ya sebelum kita akhiri dari sesi hari ini adalah pendekatan yang sangat terkenal sampai saat ini masih dipakai oleh seluruh dunia, seluruh fund manager adalah pendekatan melalui efficient frontier. Jadi ini adalah mencari kombinasi yang bisa dipakai untuk menemukan optimum portofolio.
Ya, yang optimum itu tentu kita bisa memilih berdasarkan risiko yang kita mau tanggung. Jadi berapa besar risikonya yang kita mau tanggung, itulah yang kita pilih supaya portofolio kita optimal. Jadi itu adalah hasilnya nanti kita mendapatkan suatu weighted ya atau bobot dari masing-masing portofolio. Dan terakhir adalah kita menggunakan sensitivitas untuk melihat dampak dari perubahan terhadap portofolio. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Haji. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni atas paparannya. Mungkin kalau saya lihat di chat ada beberapa yang sudah bertanya gitu ya. Mungkin Bu Eni bisa langsung atau ini yang dari Muhammad. Ini masih tentang. Oh, ini hanya share, Mak. Kalau ini pembuktian hubungan suku bunga, ini terima kasih ya. Ini Mas, ada ya. Yang pertanyaan mungkin dari terima kasih Mbak Mas Faris ini memberikan pembuktian hubungan ya, yang tadi kita sampaikan. Tadi kan saya bilang memang mungkin perlu melihat teoremanya ya, memang agak rumit ya. Memang bond market itu agak rumit karena bond itu ada yang zero coupon bond, ada yang normal bond. Jadi saya memang kemarin memutuskan, wah ini kalau ini pelajaran rumit ini kalau khusus bond ini harus betul-betul satu persatu ya kita bahas ya. Jadi ini ada pertanyaan dari terima kasih Mas Faris, ada Mas Ade Chandra mungkin ya. Ade Chandra ini bertanya jika dihubungkan dengan risk appetite investor, manakah yang lebih penting untuk diperhatikan, jenis instrumennya perlu mengikuti risk appetite atau cukup memperhatikan titik optimum frontier saja. Jadi kalau kita lihat dari grafik tadi, kita harus memperhatikan kalau kita melihat bahwa itu optimum, memang kita harus melihat titik-titik di optimum frontier. Karena sebetulnya jenis instrumen itu sudah kita pilih. Jadi mungkin begitu dulu ya. Stepnya adalah kita pilih dulu instrumen, baru kita masukkan. Jadi bukan sebaliknya. Karena di dalam menentukan titik optimum frontier itu hanya berapa besar porsi dari masing-masing instrumen. Jadi di dalam kalau mau simulasi boleh. Misalnya saya pengen instrumen ABC atau AB atau AC atau ABC saya gabung atau ABCD. Nah, itu memang perlu dilihat satu persatu. Seperti apa? Tergantung dari kita senang nggak sama instrumen itu. Dalam arti kalau kita sudah menentukan saya mau ambil ini, ya di run di optimum portofolionya. Paham nggak ya? Jadi misalnya kita mau tadi kan ada bond, ada money market ya. Kita baru hitung frontiernya karena itu menentukan proporsi dari masing-masing. Tapi kalau kita misalnya inginnya yang lain, kita bisa coba-coba semua, simulasiin semua. Karena tadi kan kita udah tahu ya caranya disimulasiin. Pak, sebentar ya Pak, ada paket Pak, sebentar aja. Ya Bu, terima kasih. Ya mungkin Bapak Ibu sambil menunggu Bu Eni lagi, bisa juga nanti pertanyaan karena di sini di chat ada pertanyaan, nanti kalau mau disampaikan secara langsung nggak dipersilahkan ya. Jadi kalau terkait dengan yang tadi paparan dari Bu Eni, kalau saya pikir sih mungkin itu ya, bahwa kemudian kita bisa lakukan simulasi lah gitu. Jadi artinya kemudian kita punya bayangan, mungkin kita berangkat dulu, kita punya berapa yang mau kita gunakan untuk investasi tersebut untuk mendapatkan return yang cukup besar. Nah, kemudian kita risk appetite seberapa, dan mungkin nanti kita bisa lakukan simulasi gitu, seperti untuk mungkin ke pasar uang, mungkin juga ke pasar bonds gitu ya, yang seperti tadi. Tapi mungkin yang
Nanti Excel-nya saya pikir bisa juga Bapak Ibu dapatkan ya, kan nanti kita bisa juga bisa simulasikan ya. Tapi mungkin tadi cuma pilihannya karena cuma 2 kali Bu Eni ya. Iya Pak, karena saya ambil yang simple. Simple ya. Jadi memang saya nggak masukin yang rumit-rumit. Kalau mau rumit bisa dihitung sendiri, bisa kok. Iya, iya. Bisa. Apa jelas nggak ya tadi ya? Bagaimana Pak Ade Chandra, ada cukup jelas menjawab? Jadi kok bayang saya tadinya ini Bu, jadi kita punya uangnya berapa dulu yang mau kita gunakan untuk melakukan investasi tersebut, baru kemudian kita dari uang yang kita miliki ini kita mau bermain seperti apa gitu. Jadi berapa persen dengan di sini, berapa persen situ gitu ya. Dari kemudian kita punya risk appetite-nya seperti apa. Nah, kemudian kita perkirakan return maksimal yang bisa kita harapkan dari investasi kita tersebut. Kira-kira begitu Bu ya? Iya. Iya. Jadi kita misalnya saya inginnya mungkin kita kan dipengaruhi juga oleh likuiditas ya. Jadi pada waktu memilih, mungkin jangan lupa ya, kita bicara market risk tapi liquidity risk juga terkandung. Jadi kita misalnya saya nggak mau terlalu banyak di portofolio saham karena sifatnya jangka panjang. Saya pengennya di pasar uang. Nah, pasar uangnya kan banyak pilihan pasar uang. Nah, kita mau yang mana gitu. Mungkin saya mohon maaf ya, deposito nggak bisa ya kayaknya masuk ke situ. Jadi itu mungkin pasar uang yang sifatnya lebih bergerak ya, karena kalau deposito kan manteng terus ya. Itu nggak optimumnya nggak. Jadi itu adalah bond yang berjangka pendek gitu, misalnya ya. Bond yang jangkanya pendek, jadi bukan yang sifatnya terus manteng segitu ya. Kalau itu kan nggak ada pergerakan, nggak ada risk-nya kan hampir nggak ada. Adanya kan dia risk dari kredit risk kalau deposito kan. Kredit risk kan, kalau deposito kan tidak ada risiko yang di luar yang masalah yang kita hadapi adalah apakah uang kita akan kembali gitu kan ya. Iya. Mungkin itu. Apakah jelas yang mana Pak Ade Chandra, ada ini cukup jelas pertanyaannya, jawabannya? Sudah ya. Ini kebetulan ada lagi Bu yang bertanya. Ini dari saya tadi lihat ada 2 yang bertanya maaf. Dari Pak Muhammad Faris ya. Menurut Ibu dalam menghitung beta, rho atau korelasi standar deviasi baiknya menggunakan data harian, mingguan atau bulanan dalam menentukan sekuritas atau aset seperti saham atau obligasi ya pembentuk portofolionya. Untuk menghitung betanya Bu terkait dengan pakai data apa yang sebaiknya gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi dalam menghitung sehari-hari saya itu menggunakan data tahunan itu saya biasanya. Return-nya kan return tahunan ya. Biasanya data tahunan saya. Karena return-nya return tahunan, jadi semua harus seragam. Kalau maksudnya datanya ya, datanya bisa macam-macam. Kalau return-nya return tahunan lah ya. Datanya saya bisa saya bulanan. Tapi return-nya return tahunan, PA ya, per annum. Jadi biasanya kita pakainya data bulanan, karena kalau data harian, kalau kita ambilnya cukup banyak, mungkin agak ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, tergantung dari pilihan. Tapi kalau harian itu sangat fluktuatif banget ya. Dan kalau di dalam wealth management, itu kita pakai bulanan dan kita tidak sering berganti-ganti. Tapi kita pakai yang namanya excess. Jadi misalnya weighted-nya tadi kan misalnya yang kita pilih 50-50 atau 60-40 misalnya ya, yang paling kita pilih gitu ya, supaya ada di tengah-tengah gitu ya. Itu biasanya kita boleh berdeviasi karena harga dari bond atau harga dari pasar uang itu berubah-ubah gitu. Jadi itu biasanya ada semacam
leeway atau apa ya, fleksibilitas untuk membolehkan. Nah, biasanya saya pakai data bulanan, bukan data harian atau mingguan. Nah, kalau bunganya bunga tahunan PA. Mungkin itu. Kemudian dari Bu Diah Nirmawalawati ya. Apakah maaf, sorry. Maaf Bu. Saya ingin bertanya market risk yang terjadi akibat COVID. Mungkin market risk sudah kita bahas ya. Market risk itu mungkin minggu lalu ya Pak ya. Minggu lalu datang nggak Mbak Dia ya? Mbak Dia ya Bu datang. Nah, kebetulan bertanya juga ya, Bu Nuning ya, termasuk penanya ya. Masih di, oh ya. Mungkin saya jawab seperti ini. Ya. Saya kalau pernah saya jawab, mungkin nggak apa-apa ya, saya ulang lagi. Jadi intinya bahwa dalam situasi COVID ini kan kita melihat bahwa tidak terjadi mobilitas dari para pelaku pasar ya. Mobilitasnya rendah, kemudian perekonomian dulu kemarin sudah kita bahas, UMKM-nya hancur karena tidak ada yang beli ya, bisnis yang hidup hanya bisnis tertentu. Akibatnya kita melihat regulator. Karena begini, kalau kita melihat market risk itu biasanya berkaitan dengan yang 4 hal tadi. Mungkin bisa ditayangin lagi ya Pak ya. Yang financial risk tadi Pak, yang di grafik agak di awal ya. Maaf sebentar Bu, saya ini ya, tadi ada sedikit. Yang ini Bu? Ya, betul Pak. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Jadi kita kalau lihat COVID, jadi kenapa dampak COVID terhadap market risk, kita harus melihat market risk itu apa sih, gitu ya. Jadi dari COVID itu dampaknya kan tadi mobilitasnya menjadi rendah, UMKM-nya hancur. Terus yang terakhir itu adalah domestic demand. Domestic demand itu dalam arti masyarakat kan punya ekspektasi bahwa dia hidupnya tidak jelas. Tidak jelas dalam arti kalau pegawai mungkin kita pegawai PNS gitu nggak masalah. Tapi kalau kita pegawai suatu pabrik kan kita domestic demand turun kan artinya demand itu untuk barang-barang kita turun artinya kita suatu ketika bisa di PHK. Nah ini terjadilah ekspektasi yang ketidakpastian tinggi. Jadi ekspektasi terhadap masa depan itu menjadi tidak jelas. Akibatnya bagaimana? Akibatnya regulator itu mulai menurunkan suku bunga. Jadi kalau kita lihat di seluruh dunia itu sekarang dari COVID ini menyebabkan penurunan dari suku bunga. Oh, ini maksudnya perubahan dalam measurement. Measurement ya. Measurement pengukuran enggak? Menurut saya tidak ada ya. Tapi yang jelas bahwa yang bergejolak apanya? Yang bergejolak adalah interest rate risk. Ya, interest rate risk ini karena terjadi penurunan suku bunga. Jadi measurement-nya kita kalau melihat currency risk ada nggak sih? Currency risk ada, tapi mungkin tidak sedahsyat pada saat krismon. Ya, mungkin itu yang dimaksud Mbak Dia ya. Kalau krismon dulu krisis moneter tahun 97 itu kan currency risk. Karena apa? Karena terjadi pelarian dana besar-besaran dari emerging market ke negara maju dulu ya waktu krismon itu. Kemudian ada gejolak politik di Indonesia waktu Pak Harto itu ya.
sehingga terjadilah konsep pelarian modal currency risk yang paling berperan. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya lebih ke merata ke semuanya, tapi yang paling terkena itu adalah equity risk itu karena saham itu harganya turun. Kenapa? Karena demand domestic demand ya, domestic demandnya turun, permintaan turun. Kan katanya tadi kan takut ekspektasi masa depan tidak jelas. Artinya saya tidak jadi beli sepatu, tidak jadi beli rumah, tidak jadi beli, pokoknya yang kira-kira menghabiskan uang saya, mobil. Nah, berarti kalau kita bicara saham motor, kendaraan bermotor, misalnya saham Astra, nah kan turun pasti equity risknya tinggi. Misalnya kita lagi bicara rumah ya, mengenai permintaan housing turun, udah pastilah kalau itu, karena orang tidak punya uang lagi atau ekspektasinya buruk gitu ya. Kemudian motor, pembelian kendaraan bermotor juga turun, sehingga para penjual yang public listing ya, yang ada di ini turun. Nah, kemudian commodity risk gimana? Commodity risk juga terjadi penurunan karena di sini demand global demand ya. Makanya pada saat COVID itu penurunan harga batu bara, penurunan harga nikel, semua mengalami penurunan. Kalau currency risk bagaimana? Currency risk tidak terlalu menurut saya. Sampai sekarang ya nilai tukar kita terhadap dolar itu masih sekitar 14.400 ya. Kemarin 14.300. Artinya gejolaknya tidak sedahsyat pada saat terjadi krismon. Tapi memang yang lebih diwaspadai itu pada waktu pertama COVID itu interest rate risk, equity risk sama commodity risk ya. Mungkin itu apa sudah menjawab belum ya? Pertanyaan dari Mbak. Sudah ya? Baik Bu, udah ya. Terus ini Pak Aci dibantu yang terbaik mana loh Pak Aci sama Bu Nuning? Ya Ibu, baik Ibu. Saya ini nanti kita diskusikan ya. Belum semua soal ini. Kalau sudah untuk ya tadi. Ini yang baik kayaknya Bu Nuning lebih baik Bu untuk memilih. Bu Nuning. Pilihan Bu Nuning lebih baik ya. Ya, nanti ini. Wah, ini pertanyaannya tapi yang udah menang minggu lalu ini ada nggak ya Mas Ade sama Mas siapa Aci ya tadi ya? Iya Bu. Minggu lalu Pak Ade Chandra sama Ibu Diah Nirmalamati Ibu. Oh Bu Diah ya? Ya. Oh yang tadi nanya ya. Untung, iya Ibu. Untung tadi belum saya bilang menang lagi. Saya agak khawatir soalnya memang minggu lalu jangan-jangan itu lagi. Saya aduh nanti ini nggak tahu Mas Adenya ada nggak sama Mbak Diah tadi barusan ya nanya ya. Memang aktif ya Mbak Diah, terima kasih. Kemudian Bonifatius Dominicus Ariel ya mengenai currency risk. Dalam teori exchange rate pass-through, nilai tukar memiliki pengaruh terhadap harga barang impor dan akan menyebabkan inflasi harga secara umum. Meninjau strategi adanya produk DNDF sebagai wujud pendalaman pasar keuangan dan memitigasi risiko nilai tukar, bagaimana produk derivatif dapat bekerja memitigasi risiko yang ada. Oh, ini pertanyaannya cukup berat ini. Ini cukup berat juga ini. Ini terima kasih Mas Bonifatius. Kayaknya nih kita kasih Mas Boni ya Mas ya Bu ya. Pertanyaannya cukup berat ini. Ya Ibu. Jadi dapat hadiah ya Mas Bonifatius untuk pertanyaannya. Saya harus pikir dulu nih. Jadi begini, apa sih DNDF? Kita bicara dulu DNDF ya. DNDF itu adalah delivery buat yang belum paham ya, domestic non delivery forward ya.
dicatat ya. Nanti di NDF ini opo sih yang diomongin Bu Eni gitu ya. Domestic non delivery forward. Nggak tahu nih Mas Bonavatius ini kerja di mana nih? Belum disebutin. Kalau boleh ditulis. Hah? S1 Ilmu Ekonomi Brawijaya, Bu. Oh, oke. Kayaknya minggu lalu juga banyak tanya ya kayaknya ya. Iya, Bu Eni. Betul ya. Ini majanya yang mana sih? Coba. Majanya yang mana nih? Oh, di mute ya. Oh ya, udah lihat nih, udah lihat ya. Ini aktif tanya minggu lalu juga nih. Jadi dapat bisa ini hadiahnya nih saya tunjukin nih. Nah, waktu minggu lalu saya baru mikir hadiahnya apa ya? Ternyata BNI Pak, ini produk BNI juga. Nah, mana nih? Bisa kelihatan nggak Pak? Kurang naik Bu. Oh ya. Hah? Ibu kurang naik. Oh. Coba Bapak tunjukin wajah saya coba, bisa nggak? Nah, ternyata nggak sengaja saya. Nggak bisa ya Pak? Ya udah nanti aja. Mau saya tunjukin hadiahnya. Jadi begini, di NDF nanti kalau ada dari BNI mau bantu jawab, saya terima kasih karena mungkin di NDF juga BNI jual ya. Jadi domestic non delivery. Nah ini sekarang nih, ini loh. Nah, padahal bukan dari ini loh saya. Ini nggak mikir, saya lupa kalau ini ada acara BNI juga. Nah ya, kopi itu ya. Nah, jadi kalau apakah dia sebagai pendalaman pasar keuangan, mestinya ya. Apakah dia memitigasi risiko nilai tukar? Iya, orang dia kan sarana hedging. Jadi di NDF itu adalah bagaimana pembelian currency secara forward. Jadi kalau sekarang saya misalnya beli bond di Indonesia, ini mungkin saya orang asing ya, karena kalau nggak orang asing ngapain dia di NDF? Apakah dia mau spekulasi? Mungkin saja, tapi ceritanya sebagai niat ingsun, kalau bahasa Jawa itu niat ingsun. Niatnya dia beli di NDF itu adalah untuk memitigasi risiko karena dia beli produk Indonesia. Misalnya saya beli bond Indonesia, SUN ya, SUN atau apapun lah, SBN lah, surat berharga negara. Nah, saya pada waktu saya membeli surat berharga negara, misalnya saya beli FR 67 misalnya, kan ada banyak macam ya, mungkin saya beli yang 20 tahun. Nah, saya waktu beli, nanti kan duit dolar saya harus dijual. Kan saya orang asing. Saya orang asing jual dolar saya akibatnya saya beli rupiah, ya kan, untuk ditukarkan dalam rupiah. Apakah saya mau seterusnya pegang rupiah? Oh tentu tidak. Saya kan mau balik ke negara saya kalau untung. Saya jual, kalau untung bond market saya untung jual, saya dapat kupon, saya dapat capital gain, saya jual kembali bond saya. Kemudian saya kan mau balik negara saya, duitnya saya masukin lagi ke uang saya di dalam dolar. Nah di NDF ini adalah produk hedging, saya buy forward. Artinya saya buy, misalnya saya jual hari ini 14.000. Saya buy forward untuk dolar saya, misalnya rupiah diperkirakan akan melemah misalnya, jadi 14.100. Jadi saya membeli sebulan lagi 14.100. Jelas ya? Jelas ya, Mas Boni ya. Jadi akibatnya saya beli produk di NDF dengan exercise price-nya adalah 14.100. Saya membayar premi, membayar biaya, bukan premi ya, apa ya? Namanya forward rate ya. Saya membeli forward rate 14.100. Tapi apakah di-deliver? Tidak, di-settle aja. Saya harus ternyata pada saat sebulan lagi di market 14.200. Nah, saya untung apa rugi? Coba dijawab. Saya kan pegang rupiah nih. Saya jual dolar 14.000. Saya beli lagi 14.100. Artinya saya udah rugi 100 kan ya.
Ya kan? Saya rugi 100 kan? Karena uang dolar saya kan jadi saya perlu lebih banyak kan? Jadi artinya saya bayar cost-nya 100. Terus kemudian di market ternyata 14.200. Saya untung apa rugi itu? Ya rugi. Sebenarnya kan saya lebih baik beli di market. Tapi saya rugi. Kalau 14.200 saya lebih rugi. Jadi saya lebih untung forward rate. Kalau enggak saya kan uang saya kan rupiah soalnya. Kalau rupiah melemah terus kan saya rugi, tambah rugi. Jadi saya beli forward itu untung gitu kan, daripada saya beli seandainya rupiah di luar 14.200. Itulah inti dari DNDF. Jadi saya mendeliver yang cukup sisanya saja, sebesar yang tadi 100 tadi, tapi saya tidak perlu menyerahkan semuanya. Jadi bayar selisihnya. Makanya non delivery. Karena saya tidak perlu menyerahkan semuanya, tapi netting. Prinsipnya prinsip netting. Apakah dia mendalamkan pasar keuangan? Iya. Karena dengan adanya DNDF, saya berani beli, mengkonversi uang saya, bertransaksi. Pasar keuangan itu kan dalam karena transaksi di pasar falas. Misalnya saya jual, saya nggak takut gitu. Saya nggak takut lagi karena saya sudah diproteksi oleh DNDF. Mungkin itu saya bisa menjawab. Mas, sudah jelas? Berarti saya tadi sudah menjawab kan, produk derivatif bekerja memitigasi risiko kan. Kalau beli di luar kan saya bisa ya, udah ya. Oke ya. Terus ada volatilitas akan menurun. Ini kalau dosennya mau nanya, monggo loh Pak. Ini boleh berlaku untuk siapa saja, benar nggak? Atau nggak, Bu Nining? Monggo, Bu Nining. Pak Aji. Boleh Ibu, monggo terbuka untuk Bapak Ibu aja, semuanya. Buat peserta yang lain dulu aja, Bu. Oh, buat ini aja. Ibu, volatilitas akan menurun sejalan dengan waktu. Contohnya seperti apa ya, Bu? Saya Ibu Victoria Ari. Oke. Kalau volatilitas itu artinya tadi kan kita cerita volatilitas itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Jadi artinya kalau misalnya saya beli bond, misalnya bond ya, obligasi negara, saya udah beli, ternyata harganya turun. Saya beli harganya turun, artinya kan saya nggak bisa jual. Artinya saya harus nunggu. Nah, ternyata makin turun, gitu kan? Artinya volatilitas saya apa? Naik kan? Nah, tapi terus kemudian naik harganya. Nah, gitu. Artinya tuh menurun kan, Bu. Jadi volatilitasnya tadinya turun, terus naik. Berarti kan dia set off gitu. Jadi volatilitas itu yang naik turun tadi akan semakin di average. Kita kan bicara soal konsep averaging ya. Averaging jadi kalau saya beli misalnya harganya kan kita kalau bicara obligasi itu bicaranya misalnya harganya 100 ya. 100 tuh at par. Artinya kalau at par itu harganya sama dengan pada saat di pasar primer. Jadi bond dengan harga satu poinnya tuh misalnya pokoknya selembar ini 1 juta misalnya ya. Kita kan nggak ada beli barang yang nggak ada, cuman berapa poin gitu, pokoknya saya beli 1 juta lah. Ternyata harganya jadi 1.900.000, artinya saya mengalami kerugian 100. Kemudian turun lagi Bu, turun lagi ke kan tadi 900.000 ya, 100.000 saya rugi. Turun lagi ke 800.000 harga bond saya. Jadi artinya saya rugi 200.000. Kemudian naik lagi ke 1.100.000. Artinya kan di average down, Bu. Jadi ada naik, ada turun. Jadi akibatnya volatilitas ini akan semakin membaik, gitu. Mungkin itu, Bu. Jelas ya, Bu? Kalau makin lama kan makin baik gitu. Saya bisa memilih makin banyak ininya Bu ya. Iya, saya bisa memilih timing yang tepat gitu untuk melakukan
strategi saya. Karena kalau pendek, turun, masa saya bingung saya. Ojol atau 9.800. Nah, mungkin dibantu aja Pak Aci. Monggo Pak Aci, bantu Pak Aci. Jangan nanti turun gitu ya. Ya. Oke Bu, ini ada tadi Bu Nesti ini kelewatan apa namanya tentang ini Bu, ada pertanyaan dalam memilih portofolio, apakah perlu menentukan bobot resiko? Kalau ya, resiko tertinggi itu yang harus dipertimbangkan apa Bu? Jadi mungkin terkait tadi ya financial apa namanya dengan financial risk tadi kan ada credit risk, liquidity risk dan market risk gitu ya. Nah, dalam memilih portofolio itu yang menentukan bobot risikonya apa Bu gitu. Begitu Bu Esti, atau Bu Esti mau bertanya sendiri langsung? Dipersilahkan. Di atas Bu tadi ada kelewatan ininya di chat. Ya. Silakan Bu Esti. Bu Esti mau bicara dulu ya mungkin? Bagaimana? Apa langsung saya jawab Pak? Ya langsung jawab deh Bu. Dalam memilih resiko, memilih portofolio, apakah perlu menentukan bobot risiko? Resiko apa yang perlu dipertimbangkan gitu ya? Jadi resikonya mungkin tergantung dari portofolio apa yang kita pilih. Jadi kalau kita misalnya membeli bond, obligasi, atau membeli ori, atau membeli apapun ya yang sifatnya misalnya ada market risk, ya kan tadi kita juga bicara soal deposito ya. Itu memang harus dipertimbangkan adalah bahwa bond itu harganya akan berfluktuasi. Karena kalau kuponnya kan kita udah tahu ya, kuponnya misal 7%. Tentu yang kita pertimbangkan adalah bobot yang paling besar terkait dengan harga bond itu. Karena kalau bondnya mengalami penurunan, itu risikonya akan cukup tinggi. Kalau kita bicara mengenai saham, juga risiko dari harga juga, dari harga. Dan itu apa sih penyebab naik turunnya harga? Itu macam-macam sih. Tapi yang paling besar adalah suku bunga. Suku bunga itu pengaruhnya sangat signifikan loh dalam mempengaruhi harga investasi kita. Kalau bond tadi kan maturity, ada interest-nya ya, ada tadi yang kita udah bahas ya. Itu tentu suku bunga itu yang paling bisa dirubah oleh pemerintah atau oleh central bank. Jadi kalau supply dan demand itu bisa mempengaruhi. Jadi sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi risiko portofolio Pak. Banyak sekali Mbak Esti. Karena kalau supply demand bisa, misalnya ada isu jelek mengenai, misalnya kita beli saham Astra, tadi saya udah cerita ya. Astra itu memang blue chip, tapi apakah dalam situasi COVID ini Astra tidak masalah? Oh dia masalah karena penjualan motor, penjualan ini itu sangat turun. Jadi memang kalau memilih bobot resiko itu tergantung dari jenis perusahaannya. Perusahaan itu apa yang kita beli gitu. Kalau kita beli obligasi itu lebih mudah karena obligasi itu kan punya pemerintah, tapi jangan corporate ya. Obligasi corporate kita harus lihat dulu corporate ini apa. Credit risk-nya kita lihat. Tapi kalau kita bicara saham, itu sahamnya siapa yang ngeluarin, perusahaannya seperti apa. Jadi memang beda portofolio, beda risiko. Tergantung dari yang kita beli apa. Kemudian kalau kita beli pasar uang ini siapa yang nerbitin gitu. Apakah ada kredit risk di situ? Kemudian kita harus juga melihat risiko apa? Kita membutuhkan uangnya lagi apa enggak gitu. Apakah kita harus cepat-cepat? Nah, terus kemudian kalau kita beli mata uang, currency, kita harus lihat bid and ask atau jual belinya. Jadi artinya kalau kita beli currency, misalnya kita mau nabung dalam
bukan hanya rupiah tapi dolar, kita harus lihat juga risikonya apa. Risikonya adalah bid-nya, bid and ask spread. Jadi spread-nya, spread jual dan kurs jual dan kurs beli. Jadi misalnya sekarang kurs jual dan beli selisihnya 50 atau 100. Nah, itu adalah risiko. Risiko kalau kita ini, atau risiko kalau nilai mata uangnya turun. Nah, itu juga risiko. Kalau kita udah beli ternyata mata uang yang rupiah dolar tadi turun harganya. Nah, itu juga risiko. Jadi sebetulnya portofolio kita itu tergantung dari keinginan kita mau seperti apa. Kita mempertimbangkan likuiditasnya. Likuiditas itu paling penting karena kita mungkin uang kita terbatas, prioritas, dan kita waktu beli itu memikirkan risiko apa yang ada. Misalnya kita beli obligasi pemerintah, kita nggak mikirin credit risk. Pemerintah Indonesia BBB ya pasti investment grade, nggak akan jadi apa-apalah. Tapi kita mikirin price. Nah itu mungkin yang dimaksud itu kan. Jadi mikirin price, mikirin kupon. Kalau kita price-nya turun nggak bisa jual. Kalau price-nya naik bisa jual. Tapi kita price itu yang membuat kita menjadi melihat ada risiko. Tapi kalau kita beli saham lebih kompleks. Kenapa? Karena kita harus melihat penerbitnya siapa, perusahaan apa, neracanya apa. Jadi kalau Warren Buffett itu mengatakan, you buy what you know. Apa yang kamu beli adalah kamu yang mengerti. Apa kamu dalemin. Jadi jangan beli barang yang kamu tidak mengerti. Jadi ikut-ikutan teman misalnya beli saham sesuatu X misalnya ya. Ternyata kita tidak tahu perusahaan itu mau kemana. Nah itu berbahaya. Karena misalnya batu bara misalnya. Kan sekarang lagi COVID ini batu bara penggunaannya merosot. Nah kayak gitu. Mungkin itu. Jadi itu relatif Mbak Iin. Relatif terhadap bagaimana kamu melihat credit risk semua seperti apa. Credit risk kalau sudah tidak masalah, kamu lihat dulu ada currency risk kalau belinya dolar, misalnya beli bond dolar kan bisa juga. Bond itu kan ada bond rupiah yang offshore. Nah, terus kalau misalnya rupiah, kamu harus lihat price-nya. Nah, itu semua adalah risiko. Mungkin itu, Pak. Ya. Jadi mungkin nanti tergantung tujuan dari berinvestasi juga kali Bu ya. Betul. Apa ya? Mau jangka pendek ya. Ya mau tahu jangka panjang. Iya. Udah itu. Karena saya dulu pernah diajarin pada saat itu kalau beli saham biar paling gampang tuh beli saham yang kita gunakan produknya gitu ya. Iya. Jadi supaya itu paling. Biar karena aman. Bapak tahu bahwa itu bakal dilever misalnya ya Pak ya. Jadi nggak mungkin sampai tutup gitu ya. Karena produknya kita pakai betul ya. Sekali. Makanya Warren Buffett tadi sangat bagus kalimatnya. Jangan beli sesuatu yang kamu nggak tahu. Ya, oke. Berikutnya Bu ada lagi tadi agak kelewat juga ini dari Pak Ari Brahmasto kali ya. Bu Eni mohon izin bertanya, adakah dampak maraknya kredit online terhadap market risk? Bila ada, seperti apakah dampaknya? Ini yang terkait dengan kredit online, Bu, peer-to-peer lending ya. Seperti itu. Tadi agak kelewat juga kayaknya, Bu. Tadi saya coba cek. Di atas ya? Ya, Pak Ari Brahmasto. Kredit online saya kira agak ini ya, agak nggak nyambung sedikit ya. Kayaknya gini ya, kalau kredit online itu kan artinya dia berhubungan dengan pembiayaan ya. Kalau dengan market risk, saya kira kan kita bicara market risk tadi kan ada equity, ada currency, ada suku bunga, kita kan 4 tadi ya. Mungkin bisa ditayangin balik Pak, sorry Pak, yang grafik tadi Pak, supaya balik lagi ke situ gitu. Karena kalau bicara kredit online itu kita bicara mengenai non-performing loan mestinya. Nah, kalau kita bicara market risk, kita bicara equity risk, interest rate risk, currency risk, dan commodity risk. Dan saya pikir kalau masalah kredit online itu
pengaruhnya mungkin ke credit risk, bukan ke market risk. Karena di credit risk ini ada transaction risk, issuer risk, loan risk itu. Nah, mungkin agak ke sana ya. Saya kira ke kiri ya, Pak ya. Jadi bukan ke kanan. Kalau ke kanan itu agak nggak nyambung dengan loan ya. Nah, ini kalau di kiri itu nyambung dia di loan risk. Dia artinya mengenai NPL. Atau issue risk adalah mungkin kita bukan online ya. Kalau issue risk ini adalah siapa yang mengissue kayak corporate bond. Jadi ini loan risk mungkin. Jadi mungkin larinya ke credit risk, bukan ke market risk. Karena kredit online itu kan jumlahnya juga nggak besar. Tidak sampai menimbulkan systemic risk gitu. Kalau systemic risk itu betul. Systemic risk itu larinya bisa ke currency risk karena misalnya systemic risk itu orang melarikan modal karena misalnya di Indonesia terjadi systemic risk. Nah, itu beda lagi ya. Kalau itu ceritanya agak berat gitu. Tapi kalau kita bicaranya cuma kredit online yang sekarang marak, itu jumlahnya saya kira dibandingkan kredit perbankan masih jauh. Masih belum ada apa-apanya lah. Paling 5% aja nggak tahu, nggak ada kali. Ya, mungkin ya. Iya, kira-kira mungkin masih belum mempengaruhi market risk secara keseluruhan kali Bu ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian ada lagi Pak? Pramosto, saya cek dulu Bu ya. Oh, ada lagi ya. Maaf Bu, saya. Oh ini dari Pak HM Bahrul ya. Apa benar resiko itu kebalikan dari keuntungan? Artinya ketika kita gagal dari untung, itulah resiko kerugian. Ketika ketidaktahuan kita terhadap suatu produk hingga gagal dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kerugian, itulah resiko. Jadi mungkin mengenai tadi Bu kebalikan pada saat kita lihat efficient frontier ya, kan ada istilah high risk high return gitu ya. Mungkin mau diarahkan ke sana ya. Apakah risiko selalu berkebalikan dengan keuntungannya? Gimana Pak Aji? Coba Pak Aji, ini agak filosofis ini Pak Aji. Agak filosofis. Agak filosofis ya. Ya mungkin kalau saya sih bayangannya seperti ini, pada saat kita mau mencari keuntungan yang lebih mungkin kalau dari sisi yang peminjam kali peminjam ya. Mungkin pada saat kita mau kita mau mendapatkan pinjaman gitu ya supaya orang mau mungkin dari si pemberi pinjaman ya, kita baru mau memberikan pinjaman kalau return yang diberikan dari pinjaman tersebut ke kita itu cukup besar gitu ya. Kalau kita terjadi resiko yang cukup tinggi gitu ya. Kebayang saya sih gitu sih kenapa muncul high risk high return. Jadi artinya investor baru mau berinvestasi ke satu portofolio yang memiliki risiko lebih tinggi, manakala portofolio tersebut itu mampu memberikan expected return yang juga lebih tinggi pula gitu ya. Maka jadi ada risiko tinggi. Itu. Gimana Pak Ilmi, atau ini kayak pertanyaan agak filosofis nih. Pak Bahrul ini ya. Nah. Bagaimana Pak Bahrul? Apakah Pak Bahrul masih Pak Aji, kalau pertanyaan setelah ini mungkin saya mau ada acara, boleh ya Pak Aji ya? Oh begitu Bu? Oh ya. Saya ada acara nih, ada yang nungguin saya. Oh gitu. Saya agak cepat ini ya, boleh ya?
Ini sebetulnya saya mau kasih lagi hadiah satu orang lagi nih, belum nemu ini. Ini udah ada yang jawab nih, Mas Ade Chandra ya. Risiko itu adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran. Sebentar Pak. Ya mungkin itu ya. Risiko, jadi kita kita berekspektasi dapat ke sana, tapi ternyata tidak mencapai sasaran tersebut gitu ya. Nah itu terjadi risiko di sana ya. Sorry Pak, tiba-tiba ada tamu, aduh. Iya. Teman lama datang. Ya. Kalau menurut ISO ini, risiko itu adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran, ada risiko negatif berupa ancaman dan risiko positif berupa peluang. Ini benar sih, ini benar. Jadi kalau ini gagal dari untung, risiko kerugian. Artinya begini, mungkin saya ngerti nih pertanyaan Mas Bahrul nih. Saya udah pikir nih, ngerti saya. Jadi gini, risiko itu adalah bukan kebalikannya, bukan. Dalam hidup ini kita ingin menuju sesuatu. Risiko itu adalah kita away dari tujuan kita. Itu mestinya. Jadi tidak harus untung loh. Tidak menurut saya tidak sih. Jadi kalau kita misalnya ingin menjadi ingin melakukan sesuatu, misalnya kita menuju ke suatu tempat. Tapi kita bukannya menuju ke situ, tapi away dari situ. Nah, itulah namanya risiko. Jadi risiko itu adalah kita away atau jauh dari suatu tujuan. Tapi bukan dari untung saja ya. Mungkin kalau tujuan kita untung, ya betul. Kita gagal dari untung, itulah risiko. Bukan risiko kerugian ya, tapi risiko. Ketika ketidaktahuan kita terhadap suatu produk, hingga gagal dalam pengambilan keputusan, betul. Ini kalimatnya betul. Gagal untung. Betul Pak, ini kayaknya Pak. Ini Mas Bahrul ini. Betul. Jadi saya ngerti sekarang. Jadi kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak bisa mencapai karena ada risiko di situ. Ada obstacle atau halangan. Nah, itu yang kita tidak bisa mengalami keuntungan itu karena kalau kita tujuannya adalah mengambil keuntungan. Terima kasih Mas Ade Chandra, ini dibantu. Mas Ade ini kayaknya tadi juga nanya ya? Iya Bu, tadi nanya juga Bu. Yang jadi pertama ya. Hah? Yang pertama Chandra ya. juga udah dapat kemarin ya, jadi sorry ya, jadi nggak saya kasih deh ini. udah dapat. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali Bu ya. Mengapa pasar keuangan Indonesia relatif sulit untuk terjadi pendalaman? Selalu dalam keadaan dangkal. Nah ini bagaimana Bu? Ini mungkin Ibu yang lebih mengetahui datanya ya. Ini pertanyaannya bagus, tapi tidak terkait sama risk ya. Pertanyaannya bagus. Cuma agak nggak terkait sama risk ya. Jadi karena yang kita bahas kan market risk ya. Kalau tidak relatif sulit terjadi pendalaman, itu memang karena Indonesia itu kita masih melihat segmented ya, segmented dari perbankan kita atau segmented terutama misalnya ya. Kalau pendalaman itu kan semua harus flow ya duitnya ya, tapi di Indonesia ini masih terjadi segmented ya, bank yang buku 4, bank buku 3 itu masih terkotak-kotak gitu ya. Kemudian juga mungkin instrumennya cukup kurang ya. Sekarang Bank Indonesia sudah lebih aktif ya untuk memberikan instrumen-instrumen baru. Jadi itu juga menyebabkan semakin dalamnya pasar keuangan. Jadi selalu dangkal, tapi nggak selalu dangkal sih. Sudah jauh lebih baik. Jadi kalau tadi di NDF, tadi yang disampaikan Mas Bonfi itu salah satu instrumen yang menyebabkan pasar semakin dalam. Karena mereka bisa meng-hedge dari apa yang dia beli di Indonesia untuk tidak rugi. Nah itu benar.
Saya kira mungkin saya agak away nih kalau pendalaman pasar ya Pak ya. Saya mohon maaf agak beda dari market risk ya. Kita hari ini bahas market risk. Jadi apa itu pendalaman pasar itu kan spot, forward, option dan sebagainya. Di Indonesia itu memang penyedianya tidak banyak. Makanya tidak bisa mengalami peningkatan yang tajam. Tapi dengan adanya beberapa instrumen baru yang dibuat oleh BI, termasuk kemarin saya ngikutin sekuritisasi aset dan sebagainya, itu salah satu alat untuk investasi dari orang asing. Jadi itu ya, mungkin itu. Kita beda dengan misalnya Singapura yang bisa, kenapa kok pasarnya dalam? Karena dia sekuritisasi asetnya sangat kuat gitu. Kalau masalah faktor geografis gitu, pengaruh juga Ibu ya? Atau enggak? Saya kira Singapura itu memang dia salah satu pusat pasar dunia ya, sehingga dia walaupun kecil tapi size-nya besar. Karena dia menyediakan banyak bank asing di sana yang menyediakan alat-alat untuk transaksi keuangan. Jadi memang geografis saya pikir nggak terlalu ya Pak ya. Cuma memang ya. Sarana investasinya Pak, dan juga hedging ya Pak. Hedgingnya penting. Hedging itu penting karena kalau orang asing mau masuk dia harus bisa hedging. Iya. Indonesia itu hedging nggak bisa terlalu besar. Yang menjual nggak berani. Dan termasuk segmentasi tadi. Misalnya segmentasi itu saya takut sama orang itu nggak berani saya transaksi sama orang itu. Saya maunya yang ini gitu loh. Itu segmentasi itu begitu. Pilih-pilih lah. Nah. Ya, oke. Mungkin karena Bu Eni juga ada mungkin suatu urusan. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa sampai jam 4 gitu ya. Karena saya lihat juga kayak udah nggak ada pertanyaan lagi ya yang untuk ininya ya. Oke, kalau gitu mungkin saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada Bu Eni yang udah bersedia untuk sharing, memberikan materi pada sesi ini. Mungkin sedikit pengumuman untuk minggu depan kita libur karena ada libur nasional juga ya, karena kebetulan tanggal 2 April adalah Jumat Agung dan kemudian tanggal 3-nya juga sebenarnya libur gitu ya, libur kerja. Yeah. Nah, kita nanti akan masuk lagi di tanggal 10 April. Jadi nanti seperti biasa tanggal 9 April akan kami berikan linknya untuk untuk join di short course ini. Untuk tanggal 9 April itu nanti kita akan bicara tentang, mohon maaf, nanti pembicara dari BNI tentang measuring and managing credit risk and liquidity risk. Nah, ini yang tadi yang dibicarakan ya. Sedikit itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya saya mau ngasih ke mungkin Muhammad Faris Naufal, Pak. Ini banyak dia memberikan masukan. Oh ya. Jadi satu lagi ke Faris Naufal ya. Oke. Jadi, tadi sudah 2 berarti ya, sama Bonfi tadi ya. Ya. Ya, jadi udah 4 ya. Nanti saya kirim ke Bu Nuning. Nuning ya. Ya, nanti tinggal diambil ya. Oke. Terima kasih Bu Eni. Mungkin saya minta Bapak Ibu sekalian bisa buka kameranya karena kita mau foto bersama untuk sesi sore ini. Di sini saya lihat ada 4 layar. Oke. Kita tunggu sebentar dulu karena ada beberapa yang belum terbuka ya. Oke, saya akan mengambil fotonya. Boleh silahkan berpose. 1, 2, 3. Saya ke layar kedua. Mohon maaf ini layarnya agak jelas ya, tiap-tiap ini akan beda-beda. 1, 2, 3. Kemudian layar ketiga. Oh, ternyata layar ketiga. Tadi mungkin ada yang udah langsung ngabur, jadi kemudian beberapa yang kemudian ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Pak Rektor ada
mau tetap tambahan? Pak Rektor, mohon maaf masih di mute. Nah. Nggak ada Pak Haji, terima kasih Bu Eni dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Rektor, Bu Eni, dan Bapak Ibu semua sekalian yang telah bersedia untuk hadir pada short course pada sore hari ini. Jadi minggu depan kita libur dulu, baru kita ketemu lagi nanti di tanggal 10 April dan bicara tentang measuring and managing credit risk dan liquidity risk. Nanti pembicaranya kebetulan dari pihak Bank BNI. Dengan demikian saya akhiri sekian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih matur nuwun Bu Nuning, Pak Pras, terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya. Bu Nuning nanti saya kirim ke mana Bu Nuning? Saya ke Ibu aja langsung ya. Nanti dalam WA Ibu, Bu. Oh, iya. Matur nuwun. Terus Ibu.